Perkenalkan, saya Dini Septiantoro, peserta latihan dasar CPNS Angkatan 12 Puslatbang KDOD LAN tahun 2020. Kali ini saya akan menjelaskan satu sub pokok bahasan yang dijelaskan ketika saya mengikuti latihan dasar CPNS, yaitu wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Istilah wawasan kebangsaan terdiri dari dua suku kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002 dinyatakan bahwa secara etimologis istilah wawasan berarti mewawas, meninjau, memandang, dan dapat juga berarti konsepsi cara pandang. Kebangsaan sendiri berasal dari kata bangsa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002 berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan adat, bangsa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan mengandung arti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, perihal bangsa, mengenai bangsa, dan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dengan demikian, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya, konsep kebangsaan itu telah menjadikan dasar negara dan ideologi nasional yang terumus di dalam Pancasila, sebagaimana terdapat dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Nilai-nilai wawasan kebangsaan sangatlah penting untuk masyarakat, terlebih lagi bagi ASN. Kenapa? Karena dengan wawasan kebangsaan kita memiliki 3 nilai yang sangat penting. Apa sih 3 nilai itu? Pertama, pengorbanan. Dengan memiliki nilai pengorbanan, kita memiliki kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi, kepentingan daerah, kepentingan golongan, demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa Indonesia. Kesederajatan, kesempatan yang sama untuk berperan demi bangsa, tidak membeda-bedakan orang dari kasta ataupun golongannya. Jadi kita beranggapan semua memiliki kesederajatan yang sama dalam membela bangsa Indonesia, dalam berkewajiban untuk membela bangsa Indonesia. Lalu nilai yang ketiga adalah nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan ini mengandung arti kesediaan untuk menjalin hubungan yang harmonis antara sesama anak bangsa. Kita adalah satu kesatuan, kita adalah satu keluarga besar, keluarga bangsa Indonesia. Dengan memiliki nilai-nilai dasar ini, kita akan menyadari betapa pentingnya rasa persatuan yang tertuang dalam Sumpah Pemuda. Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pernah gak teman-teman jalan ke luar daerah? Entah ke suatu kota, suatu tempat, atau malah ke tempat wisata tertentu di luar daerah yang sering kalian datangi. Misalkan saja saya di Samarinda, saya mendatangi objek wisata yang ada di Jawa, yang ada di luar Kalimantan. Kenapa? Karena dari sana kita memahami sekali adat, budaya, bahasa yang berbeda, keindahan alam yang luar biasa, yang memicu semangat bahwasannya, wah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang luar biasa, yang amazing, yang tidak semua negara memiliki keindahan dan keanekaragaman seperti bangsa Indonesia. Luar biasa banget kan bangsa Indonesia. Kalau kita memahami wawasan kebangsaan, kita akan semakin mendalami rasa cinta kita kepada tanah air kita, kepada Ibu Pertiwi, tanah kita tempat dilahirkan. Bukan hanya saya dilahirkan di Samarinda, tidak hanya membanggakan Samarinda, tapi seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke yang wow, kita tidak akan sadar betapa bangsa asing dulu menjajah kita itu karena kita begitu sangat kayanya.
Kita harus sadarin itu, dan dari situ kita akan memiliki semangat untuk membangun bangsa menjadi bangsa yang lebih baik. Demikian ulasan dari saya tentang wawasan kebangsaan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum, dan saya Dini, saya masih di sini.